Sulawesi Selatan, tanah para pemberani. Dari masa ke masa, daerah ini dikenal dengan orang-orangnya yang keras dan pemberani. Dulu, saat masa peperangan, karakter ini sangat penting untuk melawan penjajah. Keberanian adalah nyawa perlawanan. Kini, lawan kita sudah berganti rupa. Lawan kita bukan lagi penjajah, tapi angka putus sekolah, pernikahan dini, dan stunting. 3 masalah yang diam-diam menggerogoti masa depan Sulsel. Berdasarkan data dari Kemendikbudristek per tahun 2024, di Sulsel ada sekitar 140.000 anak yang putus atau tidak sekolah. Melansir dari laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Sulsel per Juni 2024, ada sekitar 40.199 balita yang stunting. Sementara data pernikahan dini berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per Januari hingga Oktober 2024, terdapat 556 kasus pernikahan dini. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, ini adalah wajah masa depan yang sedang dalam risiko. Kita sedang dalam satu tujuan besar, Indonesia Emas 2045. Tapi bagaimana cara mewujudkannya? Kalau ketiga permasalahan tadi terus dibiarkan, Indonesia Emas 2045 adalah visi menjadikan Indonesia negara maju, sejahtera, dan punya daya saing di usia 100 tahun kemerdekaannya. Dan fondasinya bukan hanya bangunan dan infrastruktur, tapi sumber daya manusianya. Generasi muda, anak-anak hari ini yang kelak akan memimpin negeri. lantas apa hubungannya angka putus sekolah, pernikahan dini, stunting, dan Indonesia Emas 2045? Gini, tadi kan disebutkan kalau cara untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah sumber daya manusia. Bagaimana cara mewujudkan sumber daya manusia yang unggul kalau generasi mudanya putus sekolah, menikah dini, dan stunting? Ketiga permasalahan ini sebenarnya berkaitan satu sama lain. Anak yang putus sekolah berisiko menikah dini. Pernikahan dini tanpa bekal pengetahuan parenting memicu pola asuh yang salah. Dan pola asuh yang kurang tepat seringkali melahirkan anak-anak stunting. Ini tentu menghambat cita-cita besar Indonesia. Lantas, bagaimana cara kita untuk memutus rantai ini? Apa langkah yang perlu kita lakukan bersama? Banyak yang bilang ini soal ekonomi. Ya, betul. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ada satu akar yang sering terabaikan, yakni literasi. Literasi bukan hanya soal membaca buku, tapi tentang memahami hidup, soal berpikir kritis, mengambil keputusan, dan membentuk karakter. Menurut KBBI sendiri, ya literasi itu adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Di balik anak yang putus sekolah, seringkali ada orang tua yang tidak cukup paham pentingnya pendidikan. Di balik stunting, ada minimnya pengetahuan tentang gizi dan tumbuh kembang anak. Di balik pernikahan dini, ada pola pikir yang tidak sempat tumbuh karena miskin akses informasi. Salah satu cara untuk meningkatkan literasi adalah memperbanyak membaca buku. Sayangnya, masyarakat seringkali menyepelekan yang namanya membaca. Membaca dianggap tidak penting dan tidak bisa memperbaiki taraf hidup. Padahal di Sulsel pernah lahir tokoh-tokoh hebat karena literasi. Ada Karang Patingaloang, sang mangkubumi kerajaan Goa. Kutu buku, ia menguasai teologi hingga sains. Kecerdasannya bikin Goa menjadi kerajaan besar di Nusantara. Ada juga B.J. Habibie, sang jenius dari Parepare. Sejak kecil beliau sangat dekat dengan buku. Dari berbagai sumber disebutkan kalau setiap harinya beliau menghabiskan waktunya 7,5 jam untuk membaca. Kecintaannya pada buku menjadikannya jenius kelas dunia. Dulu, akses buku memang sulit dan tentunya harganya tidak terjangkau untuk semua masyarakat. Perpustakaan juga pun tidak merata. Sekarang, akses buku sangat gampang. Buku-buku sudah bisa dipesan online. Tidak sempat ke perpustakaan dan mau buku gratis, ada iPusnas yang punya ribuan e-book. Masalah sekarang bukan tidak ada buku, tapi mau atau tidaknya meluangkan waktu. Membaca buku 1 halaman per hari saja sudah patut diacungi jempol. Dari kebiasaan ini akan tumbuh karakter dan wawasan yang terbuka. Kak, tapi aku gak suka baca buku. Gimana ya? Sini, dengerin apa kata Kak Najwa Shihab. Manusia itu udah menulis buku sejak 2000 tahun yang lalu. Pasti ada buku yang kamu suka. Cukup perlu 1 buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu. Mari jatuh cinta. Bayangkan, generasi Sulsel di masa depan itu berilmu, berkarakter, dan cinta membaca. Mereka inilah yang akan membawa Sulsel, bahkan Indonesia, menuju masa depan emas. Jadi mulai sekarang, biasakan minimal baca buku 1 halaman per hari. Literasi kuat, Sulawesi hebat.